Assalamualaikum. Selamat datang di channel Taufik Hidayat. Di sini saya akan menjelaskan mengenai ilmu teknik sipil. Jangan lupa komen, like, dan subscribe ya. Oke, langsung saja kita mulai materinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menjelaskan latihan soal di bab fungsi peubah. Apa yang perlu dicari pada fungsi-fungsi peubah yaitu sebuah domain dan range-nya. Baik, saya ada 3 contoh soal. Yang pertama yaitu f(x, y) sama dengan x kuadrat plus akar y. Tentukanlah domain f. Yaitu yang pertama, saya tentukan domainnya. Domain sendiri ialah angka-angka yang dapat dimuat pada fungsi f(x, y) ini. Baik, pertama df atau domain f x, y. Nah, pertama kita akan buat untuk yang x. X sendiri adalah sebuah pangkat 2. Berarti bilangan apapun dapat dimasukkan pada x asalkan bilangan tersebut adalah bilangan real. Lalu untuk y sendiri adalah sebuah akar. Akar tidak dapat negatif, oleh karena itu nilai y pasti lebih besar daripada 0. Maka dapat dituliskan seperti akar y lebih besar dari sama dengan 0, masing-masing ruas dikuadratkan, maka dapat didapatkan y lebih besar sama dengan 0. Y lebih besar sama dengan 0. Lalu lanjut, angka bilangan dari y sendiri dapat berupa bilangan real, sama seperti bilangan x, maka dapat ditutup. Lalu yang selanjutnya yaitu f2 dan y. 2 di sini berfungsi sebagai x dan 9 di sini sebagai y. Maka dapat dituliskan f2 y sama dengan 2 kuadrat ditambah akar 9 sama dengan 4 ditambah 3. Maka dapat didapatkan hasilnya yaitu 7. Lalu lanjut ke soal selanjutnya, yaitu diketahui f(x, y) sama dengan y per x ditambah x dikali y. Maka pertama kita tentukan domainnya, yaitu domain f x, y, karena di awal ini terdapat y per x. Nah, berarti syarat dari bilangan dari x ini yaitu dia tidak boleh sama dengan dari 0, karena bilangan apapun jika dibagi 0 maka akan tidak terdefinisi. Baik, berarti dapat dituliskan seperti ini. X kurang dari 0 X kurang dari 0 dan X lebih dari 0. Jadi angka apapun dapat dimasukkan di bilangan X. Dan X juga harus sebuah bilangan real. Lalu lanjut ke Y. Y sendiri, karena Y posisinya ada di atas untuk yang di kiri dan di kanan dia juga di atas, maka Y dapat berupa angka apapun. Berarti Y itu dapat berisi bilangan real, maka dapat ditutup. Lalu kita masukkan angka-angka yaitu 2 dan 9, maka dapat ditulis f29 sama dengan 2 per 9 9 per 2 ditambah 2 kali 9, maka dapat didapatkan hasil 4,5 ditambah 18
sama dengan 22,5. Lalu untuk soal yang terakhir yaitu fxy sama dengan akar x per 1 min y. Domainnya sendiri yaitu dikatakan di bagian y ini 1 min y, maka kita dapat memasukkan nilai-nilai positif di y karena itu akan membuat fungsi pecahan ini akan menjadi negatif. Dikarenakan ini sebuah akar, maka akar tidak boleh sebuah negatif. Maka domainnya dapat dituliskan xy. Untuk x sendiri, x dapat berupa angka apapun asalkan tidak boleh kurang dari 0. Maka dapat dituliskan x lebih besar sama dengan dari 0 dan x berupa bilangan real. Lalu untuk y sendiri, y harus merupakan sebuah bilangan yang kurang dari, ini kurang dari saja, bisa kurang dari sama dengan 0, dan y berupa bilangan real. Nah, baik. Maka dapat didapatkan domainnya seperti ini. Lalu kita dapat mencarinya, yaitu f27 dan min 2. Dapat ditulis f27 min 2 sama dengan akar 27 per 1 min 2. Maka dapat didapatkan hasil 27 per 3. 27 dibagi 3, maka dapat didapatkan 9. Lalu sama dengan angka dari 9 yaitu 3. Maka dapat didapatkan hasilnya yaitu 3. Baik, sekian dari latihan soal dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang nilai ekstrim fungsi dua kubah dengan contoh soalnya itu 2x maka 3 plus 2xy min y kuadrat. Nah, langkah pertama yang harus dilakuin itu cari titik ekstrimnya. Cara dapetin titik ekstrimnya itu diturunin turunan parsial terhadap x sama terhadap y. Turunan parsial terhadap x berarti 2x pangkat 3 turunin jadi 6x kuadrat, terus ini jadi plus 2y. Udah, terus turunan parsial terhadap y 2xy turunin jadi 2x, terus ini y kuadrat turun jadi min 2y. Buat dapat nilai x sama y nya itu dieliminasi aja, karena ini udah plus minus jadi dibuat plus. 6x kuadrat plus 2x sama dengan 0, dikeluarin 2x nya biar enak, jadi 3x plus 1 sama dengan 0. Jadi yang terdapat nilai x nya itu x sama dengan 0, terus ini 3x plus 1 sama dengan 0, berarti x sama dengan min 1 per 3. Nah, kalau lihat di sini itu ada fungsi 2x min 2y sama dengan 0, berarti 2x sama dengan 2y, x sama dengan y, x sama dengan y. Berarti di sini x-nya sama y-nya sama dengan 0, terus di sini y-nya sama dengan min 1 per 3. Di sini 0,0, di sini min 1,3, 1 per 3 per 1 per 3. Misalkan ini titik A, ini titik B. Nah, langkah selanjutnya itu kita cari rumus dxy nya. Rumusnya itu turunan kedua dari fx dikali turunan kedua terhadap y dikurang
fxy, turunan fxy. Pertama kita cari dulu turunan kedua terhadap x. Yang fungsi ini turunan lagi jadi 12x. Terus turunan kedua terhadap y, fungsi ini diturunin lagi, yang y nya jadi min 2. Terus fx y, turunan y terhadap fungsi x yang ini. Ini berarti 2. Setelah dapat 3 ini tinggal masukin ke rumus d nya, x, y sama dengan 12x dikali min 2 dikurang 2, berarti min 24x min 2. Kita uji titiknya. Titik yang pakai titik yang pertama dulu, A 0,0. Kita masukin ke rumus dx nya. Berarti min 24 dikali 0 dikurang 2 sama dengan min 2. Hasilnya itu kurang dari 0 ya. Berarti ini tuh titik pelana. Terus kita coba yang titik B, 1/3, 1/3. Masukin rumusnya, 1/3 min 24 dikali min 1/3 dikurang 2. 24 bagi 38 dikurang 2, 6. Ini lebih besar dari 0, berarti ada nilai ekstrim. FB nya itu nilai max relatif. Nah, buat dapetin nilai ekstrimnya itu, masukin titik B nya itu ke fungsi objektifnya, soal yang pertama. X-nya min y kuadrat. Masukin min 1/3, 2 kali min 1/3 maka 3 plus 2 kali min 1/3 min 1/3 min 1/3 kuadrat. Ini kalau kalian hitung sendiri hasilnya itu 1/27. Jadi begini caranya. Oke, kasih. Sekian, saya kira gitu. Sampai ketemu di video berikutnya.